Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazaki. Saya akan mewawancarai dengan owner dari Burjolo. Kenalkan, mas, saya Lutfi. Dengan mas siapa? Saya Fahmi, mas. Di sini nama usahanya ini, mas, Burjolo. Burjolo. Kenapa iya, memilih nama ini? Oke, ini sebenarnya dari nama general sih ya, mas. Nama general di mana emang Burjo itu di Semarang itu udah masuk dalam kategori kayak Warmindo. Oh iya. Itu kan. Emang artinya itu Burjo itu bubur kacang hijau ya kan. Dimana emang orang jarang waktu itu menggunakan nama Warmindo karena lebih terkenalnya warkop itu Burjo. Iya. Contoh kayak kita di Jakarta itu Warkop, di Jogja itu Warmindo. Semarang lebih terkenal di Burjonya. Itu gitu loh. Terus kalau dari kata lur itu sebenarnya kata dari Semarangan, yaitu dari sedulur. Lur itu akhirnya kalau orang celoteh kan orang bilang kan lur Yeah. gitu loh. Jadi sebenarnya Burjo seduluran itu gitu isinya. Jadi general name-nya emang ikut masuk dalam dimana kita nggak perlu terlalu mempublikasikan luas, dimana emang Burjo ya udah kayak warkop. Cuman kita yang belum ngumpulin dimana brandnya itu di lurnya sebenarnya. Itu gitu, mas. Terus alasan untuk mendirikan usaha ini apa? Alasannya ya, mas ya, kalau alasan waktu ini pandemik, mas, ini tahun kemarin ya, itu dimana masih pandemik ya, mas ya, kita mencari ada peluang dimana emang kekuatan orang untuk membeli itu susah, mas, begitu loh. Bukan susah sih, lebih banyak memanage uangnya. Jadi dulu itu kan ada usaha ya, tapi mainan brand juga, dan notabene itu lebih tinggi rate-nya, harganya ketimbang ini. Jadi dimana emang kemampuan orang membeli untuk sebuah produk yang harganya tinggi waktu itu, usahaku yang dulu itu kalah, mas. Ternyata banyak orang yang aku tetap pengen bisa main eksistensi dan lainnya, tapi dengan harga terjangkau ya udah aku mulai membuka usaha ini gitu. Dimana emang ternyata bisa menghasilkan walaupun receh gitu loh, mas. Itu gitu loh. Makanya ya alhamdulillah bisa berjalan lah, mas, ya kan obatnya itu gitu. Hanya itu sih, mas. Nah, kalau boleh tahu usaha sebelumnya itu apa? Sebelumnya itu susu, mas. Susu. Aku jualan itu susu Utamilk. Dimana susu itu metode pembuatannya dengan apa namanya, pasteurisasi. Jadi emang real murni, susu murni, apa namanya ya, dimana emang susunya itu ya benar-benar murni gitu loh, mas. Makanya susu pun nggak ngangkat di pandemi gitu loh, yang dimana emang katanya kan waktu pandemi kan butuh yang namanya yang bisnis kesehatan akan cuan. Ternyata enggak juga sih, 5 outlet di situ bangkrut semua waktu pandemi. Dan terus aku susun jadi satu ini aja deh. Ya alhamdulillah masih berjalan gitu. Ya, itu dari tahun berapa ini? Ini berarti 20 tahun 2021. 2021. Ini udah jalan 2020 udah jalan 1,5 tahun. Berarti pas awal-awal pandemi Gitu, betul, mas. Awal-awal pandemi persis itu. Gimana emang ya udahlah, nggak apa-apa. Apa namanya, nyoba cari tanah, ya alhamdulillah sih bagus. Nah, tadi kan bilang banyak burjo di Semarang nih. Nah, yang membedakan ini dari burjo-burjo yang lain apa? Oke, yang membedakan sebenarnya hampir semua rata-rata sama sih, mas ya. Cuman kita punya yang namanya satu ya, itu tentang target segmennya, mas. Itu gitu loh, mas. Dimana emang target segmen kita bagi-bagi nih, mas, yang dimana nantinya kita bisa tahu nih yang membedakan itu apa. Satu dari icon, kita punya icon, mas, dan entertain gitu itu luas, dimana orang-orang yang next akan kesini itu juga akan mempunyai notabi naik kelas, mas, gitu loh, mas. Karena alhamdulillah media kita juga sudah lumayan besar ya, mas ya. Di dalam sosok itu pun kita tidak menggunakan kayak Burjolo. Iya. Kita lebih ke teteh-tetehnya. Tapi ini bahasa Jawanya Mbak Burjolo. Makanya akhirnya tak bentuklah di Mbak Burjolo aja. Itu kayak gitu. Itu yang pertama. Terus ukuran kita pun parkirnya luas, mas, gitu loh. Ukuran parkirnya luas, dan terus kita emang ngambil konsep outdoor, dimana emang waktu itu emang apa ya, kayak kita nurutin aja sih apa yang seperti sedang terjadi. Contoh kayak pandemik ya, kita harus cari tempat di mana emang tidak bisa apa ya, seenaknya kita untuk membuka satu ruko ya kan. Ruko kan kaitannya sama
berkerumun atau ini nanti jadi wabah kan. Nah, makanya kita ngambil konsep outdoor juga. Itu gitu sih mas. Itu nilai-nilai plusnya kita. Nah, waktu awal mendirikan ini emang sendirian apa ada partner gitu? Kalau ini real bisnis sendiri mas, nggak campur tangan investor, nggak campur tangan temen, nggak campur tangan apapun. Aduh, gitu. Dia mas sendiri sih. Nah, untuk mempromosikan tempat ini atau memasarkan itu caranya gimana? Oke, caranya sih ya mas, paling penting itu emang pertama itu door to door semuanya. Door to door itu bukan berarti kita ngetuk pintu ke pintu ya kan, pintunya diketuk satu-satu, enggak gitu loh. Jadi lewat next satu temen di mana emang masnya temennya banyak gitu, coba deh kita tarik gitu loh, kita minta bantuan. Terus setelah itu temennya door to door lagi ke yang lain, akhirnya jadi estafet. Setelah itu kita juga kebetulan emang hoki sih ya, kita mainan media di mana emang ternyata engagementnya itu naik gitu loh mas. Dimana kita awal mula di brandku yang dulu ya kan, terus aku pakai coba metode marketing itu yaitu lewat konten kreator, dan akhirnya emang bisa jadi bagus banget gitu loh mas, tracking dari TikTok, terus kita mulai ngaduk lagi di Instagram, terus kita merambat ke YouTube gitu loh, dan kita menggunakan sosok ikonnya Mbak Burjo itu gitu. Kemudian target dari ini tempat ini, target pasaran itu. Target pasar ya mas ya, kalau ngomong target pasar kita spesifikin lagi emang sebenarnya itu orang-orang lokal mas. Pertama itu orang-orang lokal, di mana orang-orang Semarang, makanya kita pengen mempublikasikan di semuanya orang-orang Semarang. Karena waktu itu kan pandemi, mahasiswa kan masih online ya mas ya, masih online. Kita coret dulu nih notabi untuk segmennya, nggak bisa pakai mahasiswa gitu loh. Maksudnya mahasiswa tetap masuk, tapi kita nggak ngomongin di jalur pendidikannya, tapi di jalur usia gitu ya. Karena kita menspekulasikan dari usia sekitar 16 sampai 44, dan ternyata emang bener gitu loh, bener bisa masuk, masih tetap masuk. Tapi yang notabene udah di 44 ke atas mereka nggak akan masuk, karena notabene orang-orang nongkrong di sini. Dan tadinya pun aku pengen bikinnya itu bukan nongkrongan sebenarnya, malah sekarang kayak burjo-burjo terkenal untuk nongkrong. Tak kira kan makan langsung cabut, makan langsung cabut. Sekarang enggak, karena tersusun budaya makan ngobrol lama ya, itu akhirnya kan jadinya kan segmen tongkrongan gitu. Dan itu berarti kan kalau target segmen kita dari usia 16 sampai 44. Kalau pendidikan itu kita masih di SMP, itu masih masuk SMA sampai kuliah itu gitu. Tapi nomor 5 yang gede itu anak-anak kuliah, anak-anak SMA itu gitu. Nah, kan ini awal berdiri waktu corona ya. Gini. Nah, ada itu gak sih kendala apa malah corona itu Kalau kendala corona itu paling waktu corona kan PPKM mas, tapi kan kita mengatasinya dibuka tutup ya, karena ada yang namanya kelonggaran atau dispensasi dari pemerintah mas, itu gitu. Tapi tetap aja ketika wabah itu ya kita emang harus gimana caranya kita tetap bertahan ya kan mas ya, walaupun apa ya namanya ya, semuanya bertahan itu udah susah, tapi kita bukan cuma bertahan tapi kita melawan akhirnya ya kan. Ya alhamdulillahnya emang dari kendala itu ya satu ya, akhirnya oknum-oknum pun dari orang-orang yang udah itu kendalanya itu kita ada di support yang orang-orang mempunyai andil. Satu dari izin RT RW ya kan, yang tadinya support gak support karena apa, waktu itu kita kecolongan juga di mana emang udah izin secara lisan, deal semuanya kita membayar mereka pun ada yang namanya atensi ya dari beberapa oknum, semuanya pun itu kita kasih, tapi mereka tidak bisa menanggulinya, hanya cuman berebut aja. Jadi itu kendala tergede kita. Dan kedua, ketika emang deal-dealan itu sudah dipersetujuin dan akhirnya mereka melanggar ya kan, ya akhirnya nantinya usaha itu akan goncang mas. Ada enggak, tapi nih kita emang udah dari pertama izin udah tertulis, mereka nggak bisa apa-apa gitu loh kan. Sama halnya sebenarnya mereka emang sampai sekarang nggak bisa apa-apa gitu loh. Cuman satu kendala, kita nggak boleh
membuat sebuah acara yang berlebihan, terutama itu ada di live musik. Ketika aku bikin circle untuk relasi-relasi yang dimana topiknya anak-anak IO dan butuh yang namanya masa yang banyak, akhirnya apa, anak-anak IO udah nggak bisa masuk untuk membuat acara di sini itu gitu ya. Akhirnya apa, karena kita pasti akan over dan akan menimbulkan kericuan berisik sih sebenarnya. Kalau untuk rusuh nggak pernah sih mas, nggak pernah sama sekali, tapi kadang emang warga sendiri kalau terlalu over rame itu mereka geram karena berisik itu gitu. Itu kendala lah, makanya emang kendalanya ya satu itu di perizinan, memang di perizinan yang sangat susah. Terus untuk pembuatan acara itu juga nggak bisa ya, itu perizinan juga ya berarti ya. Jadi gitu sih sebenarnya, di perizinan tok sih mas, itu yang susah. Kemudian tantangan waktu mendirikan ini pertama kali, Tantangannya tetap modal mas, modal. Karena kan kemarin kan habis bangkrut kan, habis bangkrut banyak banget ya. Terus habis keluar kerja, terus habis nikah juga, itu udah ya udahlah. Aku maksud ini mujizat aja lah kemarin lah. Karena apa? Apa tadi lupa aku. Tantangannya kan akhirnya apa, di modal itu kita harus berputar ya kan, dari emang bangun itu dia akhirnya pinjam dulu sebentar, langsung dikembaliin, pinjam lagi untuk bangun lagi, laba dikembaliin lagi, dan akhirnya sudah lunas kan gitu. Tetap di permodalan ya kan, itu yang benar-benar harus kita harus dilancarin lah, itu tantangannya gitu. Terus kedua, walaupun kompetisinya banyak mas, kalau untuk itu kita tetap walaupun kalau punya usaha tetap, walaupun kita udah punya media gede atau apa, tantangannya adalah kompetitor nantinya. Makanya emang ya itu benar harus ada pembeda. Kita akan bikin sebuah value gitu loh mas, harus ada value selain berjulur, apalagi selain parkir. Nyatanya nanti di atas langit itu ada langit lagi gitu loh mas. Parkiran gede, sing gede meneh ya kan. Karena apa, mereka notabene baju lain itu nggak cuma satu orang, tapi sampai 3 sampai 5 orang itu gitu loh. Terus gimana dengan saya yang sendiri lah, itu harus bisa mengelola keuangan dengan baik itu gitu. Itu tantangan. Strategi untuk mempertahankannya gimana? Strategi mas untuk hari ini ya, untuk seterusnya sih insya Allah kita akan, pertama tetap kita lebih ke entertain mas, kreator, karena dimana emang orang-orang lebih mudah memahami atau lebih gampang untuk ditarik lewat sebuah mindset, dimana ketimbang kita lebih meminta tolong, ayolah kesini dan kita lebih estafet di jalur media itu gitu loh. Cuman medianya nggak cuman posting ini kopi ini enggak, tapi kita harus punya strategi dimana emang kita mengiklan tapi tidak kayak iklan itu gitu. Jadi kita nggak nonjolin ini kopinya enak, ini tehnya bagus, enggak itu gitu loh, tapi kita pakai jalur yang beda itu gitu. Terima kasih mas. Oke, baik mas. Oke. Nah, terus tahu ini untuk bukanya jam berapa? Kalau buka sebenarnya dari jam 8 sampai jam 12 mas. Kita 12 malam. 12 malam enggak sampai untuk 24 jam itu enggak. Karena emang ada portalnya juga di sini mas. Udah ada aturannya, enggak boleh 24 jam, ya udah kita nurutin aja sih. Setiap hari. Enggak kecuali minggu mas, minggu itu jam 7 sampai jam 11. Karena minggu kita ibaratnya kan mempersiapkan prepare orang-orang yang San Mori. Dengan setelah pulang San Mori kemana ya kan, terus pada mampir itu gitu. Makanya kita hari Minggu itu buka lebih awal tapi tutup lebih awal juga itu gitu. Alamatnya di sini? Alamatnya itu Jalan Menoreh 1 nomor 76. Itu gitu, Sampangan, Semarang. Patokannya tuh ya? Patokannya mas, patokannya itu sebelum Unisubang, kampus Unisubang, daerah segituan.
wawancara saya dengan owner dari Burjulur. Terima kasih dan jangan lupa mampir ke sini.